Salam God Lovers. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Puji nama Tuhan, muliakan namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom God's Lovers sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan kita berjumpa kembali di dalam program Words from Heaven. Kita telah belajar banyak mengenai bagaimana kita bisa sembuh dari yang namanya luka hati. Dan di bagian yang terakhir saya mau mengangkat satu kebenaran juga yang tidak kalah penting. Bahwa ketika seseorang sedang dalam proses pulih, maka seseorang itu membutuhkan yang namanya support system yang berfungsi. Iya, support system yang berfungsi. Nah, karena kita harus mengakui realitanya saudara bahwa ketika kita sedang dalam proses pulih, akan ada momen-momen jatuh bangunnya, akan ada momen-momen di mana masa lalu itu bisa kembali muncul. Kita itu tertrigger, ya, terpacu untuk kembali terluka dan akhirnya menimbulkan hal-hal negatif di dalam kehidupan setiap kita. Nah, terlebih lagi apabila seseorang itu ada di dalam sebuah lingkungan yang toksik. Situasi dan kondisi menyebabkan dia tetap harus ada di lingkungan tersebut. Misalkan saja ada seorang anak yang tinggal bersama dengan orang tua yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan, sehingga sikap, perilaku, karakternya, perkataannya itu selalu menyakiti hati. Nah, tentunya tidak mudah bagi anak ini untuk melarikan diri atau tinggal ngekos gitu selagi dia juga masih bergantung sama orang tuanya. Tentunya dia harus tetap stay di rumah itu. Lalu bagaimana dengan orang yang mungkin terjebak di dalam sebuah lingkungan kerja yang toksik? Dia belum punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain, tapi dia tetap harus tinggal dengan atasan yang mungkin otoriter, dengan teman-teman yang juga memanfaatkan dan sebagainya, saudara. Tentunya tidak mudah ada di posisi ini. Kita ada di lingkungan yang toksik. Nah, mungkin seseorang akan dengan hikmat, kecerdasan yang daripada Tuhan itu
punya satu istilah namanya set boundaries atau membangun batasan, saudara. Ya, kita menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik tersebut supaya kita tidak mengalami luka ya dari sikap dan perilaku mereka. Namun sekali lagi saudara, kalau dia ada di lingkungan kita dan kita harus berelasi dengan mereka, bersentuhan dengan mereka, akhirnya senggolan itu pasti terjadi, saudara. Ya, dan akhirnya kita bisa mengalami luka dan kecewa yang sama dari orang yang sama. Nah, maka dari itu pentingnya seseorang itu punya yang namanya support system. Support system yang berfungsi. Ya, fungsinya yang pertama tentunya menjadi sebuah ruang aman atau safe place. Di mana orang itu bisa berkali-kali datang dengan masalah yang mungkin kurang lebih mirip, tapi orang tersebut support sistemnya itu entah itu sahabat, mentor rohani, kakak rohani dan sebagainya, itu mau untuk tetap mendengarkan tanpa menghakimi, saudara. Ya, dia tetap sabar untuk memberi telinganya, mendengarkan keluh kesah orang tersebut, saudara. Lalu bagaimana support sistemnya hadir juga untuk mensupport tentunya, ya, karena katanya adalah support dan sistem, maka mereka ada untuk mensupport, lalu untuk mendoakan satu dengan yang lain. Nah, makanya saudara, hari-hari ini kita perlu banget yang namanya komunitas rohani, ya, sebuah keluarga rohani untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, apalagi ketika kita ada di dalam sebuah proses untuk mengalami kesembuhan dari luka hati. Nah, saya percaya juga ketika kita sedang menjalani sebuah hubungan di dalam support system ini, maka bukan cuma encouragement, bukan cuma doa, bukan cuma telinga yang mau untuk mendengar. Tapi ada waktunya juga di mana support system kita itu memberi teguran dan nasihat. Ya, karena biasanya kalau orang lagi terluka kan dia nggak bisa memandang segala sesuatu secara objektif, saudara. Ya, dia akan memandangnya dengan subjektif, dengan luka-luka yang dia punya. Nah, gunanya support system adalah untuk menasehati dan juga menegur. Nah, maka dari itu perlu kerendahan hati juga untuk kita mendengarkan nasihat dan teguran dari orang-orang di sekitar kita. Nah, namun di sini kita juga menyadari bahwa nasihat dan teguran yang berasal dari support system kita itu bukanlah penghakiman. Tetapi sebenarnya itu adalah bentuk wujud dari kasih sayang, saudara. Nah, sekali lagi di sini pentingnya ada relationship yang terbangun. Ya, saya suka sebuah quotes dari John Maxwell yang berkata, "People don't care how much you know until they know how much you care." Orang tuh nggak peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Nah, kalau kita sudah hadir sebagai support system yang mengasihi dan mempedulikan mereka, saya percaya nasihat dan teguran yang keluar dari mulut kita itu tidak menjadi penghakiman, tapi justru menjadi ekspresi kasih sayang yang bisa membawa orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang semakin dekat dengan pemulihan. Maka dari itu Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 5-6 berkata demikian, saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, maka dari itu saya percaya support system yang berfungsi tidak hanya hadir untuk memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi. Tapi ada kalanya mereka tanda kutip memukul dengan maksud baik. Mereka menegur, mungkin kata-kata yang cukup menyakitkan, cukup menggores gitu ya di hati kita. Tapi tujuannya adalah demi kebaikan, supaya kita introspeksi diri dan jadi pribadi yang lebih baik. Yuk buka akses untuk hati kita juga dikoreksi sama orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya Tuhan itu nggak selalu bicara secara audible atau melalui firman-Nya, tapi Tuhan juga bisa bicara lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, terutama support system kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan, di mana kami rindu pada akhirnya kami menjadi pribadi yang sembuh dari luka hati kami.
Dan setelah kami punya koneksi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, maka kami pun rindu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami untuk mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mau dengan rendah hati membuka diri bagi mereka. Kami perlu orang lain, kami perlu support system. Sehingga di dalam menjalani kehidupan sekalipun banyak tantangan, ada hal-hal yang menyakiti kami kembali, tapi kami tetap survive, bahkan kami bisa menang atas semua luka-luka di hati kami, dan kami bisa jadi berkat oleh karena adanya support system di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Kesempatan kali ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. God's lovers sekalian, tidak terasa kita telah melewati sesi demi sesi ya, bicara tentang sembuh dari luka hati. Saudara bisa share berkat-berkat ini mulai dari bagian yang pertama sampai yang ke-6 lewat link YouTube yang ada kepada kerabat, saudara, sahabat-sahabat. Biarlah saudara senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.